Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama mata kuliah Arsitektur Enterprise. Pertemuan pertama ini saya akan menerangkan mengenai konsep dasar arsitektur enterprise. Nah, menurut Surendro tahun 2029, arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian komponen dari suatu dengan berbagai sudut pandang. Misalnya bisa lihat dari suatu gambar, kita misalnya lihat gambar rumah. Nanti orang-orang akan melihat apa rumahnya itu bagus atau jelek atau arsitekturnya bagaimana, tergantung dari sudut pandang masing-masing yang melihatnya. Nah, kemudian arsitektur pada awalnya hanyalah sebuah prinsip dan istilah yang digunakan untuk membuat bangunan. Tetapi di dalam konteks teknologi informasi, arsitektur diperlukan untuk membangun suatu sistem. Jadi pengertiannya di sini, arsitektur pada awalnya dibuat adalah untuk mendesain suatu bangunan. Tapi dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, arsitektur ini berkembang. Tidak hanya untuk bangunan, tapi juga untuk suatu sistem. Nah, kemudian di sini ya, pada bagian The Open Groups tahun 2011, chapter 11, memiliki dua makna dalam mendefinisikan arsitektur. Ya, yaitu yang A, deskripsi formal dari suatu sistem atau rencana terinci dari sistem pada tingkat komponen sebagai panduan implementasi. Yang B, struktur dari berbagai komponen, hubungan antara komponen-komponen tersebut, serta prinsip dan pedoman yang mengatur desain dan evolusi komponen-komponen tersebut dari waktu ke waktu. Nah, kemudian, di sini enterprise ya, merupakan ya kumpulan ada perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa tujuan. Jadi enterprise itu suatu istilah ya, merupakan kumpulan perusahaan atau grup ya, suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Enterprise dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, enterprise bukan hanya perusahaan company yang berorientasi kepada profit saja. Misalnya non-profit juga dia termasuk ke dalam enterprise ya. Tetapi juga bisa berupa organisasi non-profit atau nirlaba, seperti pemerintah, institusi pendidikan, atau organisasi amal. Ini yang didefinisikan oleh Rurendro pada tahun 2029. Dia enterprise diartikan sebagai semua kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah agen pemerintah, sebuah korporasi keseluruhan, definisi korporasi, departemen tunggal, atau sebuah rantai organisasi yang berhubungan tetapi berjauhan secara organisasi geografis. Ini yang dicatat dalam buku The Open Group tahun 2029. Jadi dia adalah suatu kumpulan ya organisasi yang jaraknya jauh atau berbeda lokasi. Nah, berikut ini merupakan beberapa pengertian dari enterprise architecture. Di antaranya, yang pertama A, menurut Ground dalam Koasasi 2013, enterprise architecture dia adalah praktek manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumber daya organisasi, investasi, teknologi informasi, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerjanya. Yang B, enterprise architecture merupakan sebuah pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersamaan. Ini menurut Jervik et al. Tahun 2026 as Sheets in Kosasi tahun 2013. Yang ketiga, Garnet dalam Kosasi tahun 2013 mengemukakan bahwa penerapan enterprise architecture sering lebih fokus kepada keselarasan antara bisnis dengan teknologi informasi, sehingga terkadang seringkali melupakan kebutuhan keamanan dan
Privasinya istilah ini dia hanya melihat dari segi bisnis saja, dia tidak melihat dari segi keamanan atau privasi penggunanya. Nah, kemudian sebuah enterprise architecture menjelaskan terminologi komposisi komponen organisasi, hubungannya dengan lingkungan eksternal dan prinsip-prinsip panduan untuk kebutuhan analisis, desain, dan evolusi dari suatu organisasi. Deskripsi ini menjelaskan pendekatan enterprise architecture bersifat komprehensif, meliputi tujuan organisasi, proses bisnis peran, pos bisnis, peran, struktur organisasi, perilaku organisasi, informasi bisnis, aplikasi perangkat lunak, dan sistem komputer menurut Kosasi tahun 2013. Konsep arsitektur enterprise adalah untuk membangun suatu sistem informasi untuk memisahkan data proses, infrastruktur teknologi, orang, waktu, dan motivasi dalam suatu kerangka kerja arsitektur enterprise. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari pengulangan data, proses, dan kesalahan identifikasi kebutuhan teknologi yang berjalan dalam suatu sistem informasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Beberapa manfaat dari struktur enterprise antara lain untuk mempelajari proses bisnis, untuk menemukan dan mengurangi pengulangan pada proses bisnis. Selain itu adalah untuk mengurangi kerumitan sistem informasi dengan identifikasi dan mengurangi pengulangan pada data dan perangkat lunak. Kesederhanaan pada aplikasi dan database juga mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk membangun suatu sistem informasi. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai perencanaan enterprise architecture. Berikut beberapa pendapat mengenai perencanaan enterprise architecture menurut para ahli. Yang A. Perencanaan arsitektur enterprise menurut James Martin yang mengemukakan metodologi informasi engineering adalah perencanaan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya modal manusia dan sistem informasi guna mendukung pencapaian visi bisnis ini menurut Ulum tahun 2028 chapter 10. B. Perencanaan arsitektur enterprise menurut Waterbit yang menggunakan metodologi Four Strike Model adalah fondasi untuk pengembangan sebuah portofolio aplikasi yang selaras dengan tujuan perusahaan dan memiliki kemampuan untuk menciptakan keunggulan di atas pesaing. Ini diungkapkan oleh Ulum tahun 2008 chapter 12. Kemudian C, perencanaan arsitektur enterprise menurut Tozer adalah pendekatan praktis dan formal yang berdasarkan pada konsep strategis bisnis yang menemukan cara mengeksploitasi sumber daya informasi atau SI dan TI beserta pemanfaatannya. Ini diungkapkan oleh Ripiadi tahun 2029 chapter 8. D. Menurut Pricewaterhouse, perencanaan arsitektur enterprise merupakan perencanaan yang didasarkan pada empat hal, yaitu arah dan tujuan organisasi, prioritas strategi SI atau TI, penilaian pemanfaatan SI atau TI, pengalaman praktis yang didukung teori. Ini diungkapkan oleh Ripiadi tahun 2009 chapter 13. Enterprise arsitektur dikonsentrasikan pada infrastruktur yang meliputi hardware, software, dan network agar sesuai dengan visi, sasaran, dan tujuan organisasi untuk menjalankan
proses bisnis organisasi. Berbagai macam paradigma dan metode dapat digunakan dalam perencanaan enterprise arsitektur. Di antaranya adalah Zaxman, TOGAF, PEAF, DODAF, IAF, dan sebagainya. Nah, menurut Zachman Framework, Zachman Framework merupakan suatu kata kerja yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise yang dikenalkan oleh John Zachman sejak tahun 1987. Kerangka kerja Zachman merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapat gambaran organisasi secara utuh. Zachman Framework merupakan skema untuk melakukan klarifikasi perorganisasian artefak enterprise yang terdiri dari 6 kolom dan 6 perencanaan atau eh, 6 ya, maaf 6 kolom dan 6 baris. Tiap baris menyajikan perspektif dari sudut pandang 13 perencanaan atau planner, pemilik atau owner, perancang atau desainer, pengembang build atau builder, subkontraktor atau subkontraktor, dan positioning enterprise. Framework Zachman bukan suatu metodologi untuk membuat penerapan dari suatu proyek, tapi merupakan ontologi untuk menggambarkan arsitektur enterprise. Ontologi dia adalah suatu struktur, sedangkan metodologi adalah suatu proses. Ini untuk pengertiannya beda dari ontologi dan metodologi ya. Dan kerangka kerja atau framework TOGAF. TOGAF itu adalah kepanjangan dari The Open Group Architecture Framework. Dia adalah kerangka kerja yang merupakan metode terperinci dan seperangkat alat pendukung untuk mengembangkan arsitektur enterprise atau arsitektur sistem dan teknologi informasi. Toga menyediakan metode dan alat untuk membantu dalam penerimaan, produksi, penggunaan, dan pemeliharaan dari arsitektur enterprise. Dengan menggunakan Toga, dapat menghasilkan arsitektur enterprise yang konsisten, mencerminkan kebutuhan stakeholder, menggunakan best practice, dan memberikan pertimbangan baik untuk kebutuhan saat ini maupun kebutuhan masa depan yang dirasakan dari bisnis. Nah, kelebihan yang tadi akan dijelaskan kelebihan dari Toga. Berikut ini akan digambarkan ya merupakan kelebihan dari framework Toga. Pertama, sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. Kedua, sistematis. Ketiga, fokus pada siklus implementasi ADM dan proses. Kaya akan area teknik arsitektur. Empat ya. Yang kelima, resource base menyediakan banyak material referensi. Yang keenam, karena melibatkan banyak pihak, terutama industri, di Toga banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata, istilah gambaran real yang terjadi. Nah, selain kelebihan, dia ada juga kekurangan dari TOGAF. Tidak sebagai berikut. Berikut ini akan digambarkan ya kekurangan dari TOGAF. Yang pertama, tidak ada template standar untuk seluruh domain. Misalnya untuk membuat diagram. Yang kedua, tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Dan tools perencanaan enterprise arsitektur dia adalah yang pertama, prinsipal katalog. Nah, prinsipal katalog merupakan prinsip-prinsip bisnis dan arsitektur yang menggambarkan seperti apa solusi atau arsitektur yang baik. Nah, prinsip-prinsip digunakan untuk mengevaluasi dan menyetujui hasil atau keputusan dari arsitektur.
Nah, prinsip-prinsip juga digunakan sebagai tools untuk membantu dalam tata kelola arsitektur dari inisiatif perubahan. Ini menurut The Open Group tahun 2011, chapter 382. Yang B, value chain. Value chains dia adalah diagram memberikan pandangan orientasi tingkat tinggi dari suatu enterprise dan bagaimana enterprise berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian tujuan dari diagram ini dia adalah untuk menyelaraskan stakeholder untuk inisiatif perubahan tertentu sehingga semua yang berpartisipasi memahami konteks fungsional dan keterlibatan sektor organisasi ini menurut di buku The Open Group tahun 2011 chapter 382. Nah, analisis value chains menyatakan bahwa semua perusahaan dalam suatu industri memiliki rantai nilai, termasuk aktivitas seperti mendapatkan bahan mentah, mendesain produk, membangun fasilitas produksi, memasarkan produk, mengembangkan perjanjian kerjasama, dan menyediakan pelayanan pelanggan. Hasil dari analisa value chains digunakan untuk identifikasi peluang obrolan SITTI yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Ini menurut Michael as Chits in Word and Papering tahun 2002, chapter 261. Nah, menurut Michael Porter dalam Word and Papers tahun 2002, chapter 263, value chains memiliki dua tipe aktivitas bisnis, yaitu yang pertama, aktivitas utama atau primary activity. Nah, aktivitas utama dia adalah aktivitas yang memungkinkan untuk melengkapi perannya dalam value chain industri dan memuaskan customer yang melihat efek langsung dari seberapa baik kegiatan tersebut dilakukan. Nah, aktivitas utama terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, dan sales, marketing and sales, dan service. Yang kedua, aktivitas pendukung atau support activities. Nah, aktivitas pendukung diperlukan untuk mengendalikan dan mengembangkan bisnis dari waktu ke waktu. Dan sehingga dari penambahan nilai secara tidak langsung dapat menambahkan nilai secara tidak langsung. Aktivitas pendukung terdiri dari firm infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa aktivitas yang masuk ke dalam aktivitas utama menurut Michael Porter and Chase Inward dan Pepper tahun 2002, chapter 264. Yang pertama, inbound logistik, memperoleh, menerima, menyimpan, dan menyediakan input dan sumber daya utama dalam kualitas dan kuantitas yang tepat untuk bisnis. Yang kedua, operation. Dia mengubah input menjadi produk atau layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ini melibatkan sumber daya dan materi untuk membuat produk atau menyediakan layanan. Yang ketiga, outbound logistik, mendistribusikan produk kepada customer secara langsung atau melalui saluran distribusi yang tepat, sehingga customer dapat memperoleh produk atau layanan dan pembayarannya. Empat, sales and marketing menyediakan cara agar customer mengetahui produk atau layanan dan bagaimana mereka dapat memperoleh produk atau layanan tersebut.
termasuk cara membujuk mereka untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan. Yang kelima, service. Dia menambahkan nilai lebih lanjut dengan memastikan customer mendapat manfaat penuh atau nilai dari produk yang pernah dibelinya. Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa aktivitas yang masuk ke dalam aktivitas pendukung menurut Asana tahun 2017. Yang pertama, resurrecement, aktivitas yang terkait dengan bagaimana sumber daya diperoleh, seperti fungsi pembelian, input yang digunakan dalam value chain organization. Yang kedua, human resource management. Aktivitas yang terkait dengan penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi untuk semua tipe personil dan mengembangkan tingkat keahlian pekerja. Yang ketiga, teknologi development. Dia adalah aktivitas yang terkait dengan biaya yang berhubungan dengan produk, perbaikan proses, perancangan peralatan, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem komunikasi, kapasitas basis data baru, dan mengembangkan dukungan sistem berbasis komputer. Dan stakeholder C yang bagian stakeholder matrix. Nah, dia tujuannya dari stakeholder matrix dia adalah untuk mengidentifikasi stakeholder akan keterlibatannya dalam arsitektur, pengaruh keterlibatan para stakeholder, dan pertanyaan kunci stakeholder, masalah atau kekhawatiran yang harus ditangani oleh kerangka arsitektur. Memahami stakeholder dan kebutuhan mereka memungkinkan seseorang arsitek untuk menfokuskan diri dalam upaya memenuhi semua kebutuhan stakeholder. Karena sifatnya informasi dari pemetaan stakeholder yang berpotensi sensitif dan fakta bahwa tahap arsitektur vision dimaksudkan untuk dilakukan menggunakan teknik pemodelan informal, maka tidak ada entitas metamodel tertentu yang akan digunakan untuk menghasilkan stakeholder map. Dia dari buku The Open Group tahun 2011, chapter 382. Kemudian yang di solution concept diagram. Nah, solution concept diagram menyediakan orientasi tingkat tinggi dari solusi yang diharapkan untuk memenuhi tujuan dari keterlibatan arsitektur. Diagram ini dapat mewujudkan tujuan, kebutuhan, dan kendala untuk keterlibatan dan juga menyoroti area kerja untuk diselidiki secara lebih rinci dengan pemodelan arsitektur formal. Tujuan dari diagram ini dia adalah menyelaraskan stakeholder terhadap inisiatif perubahan tertentu agar semua peserta memahami apa yang ingin dicapai oleh upaya sektor dan bagaimana pendekatan solusi tertentu akan memenuhi kebutuhan perusahaan ini menurut buku The Open Group tahun 2011 chapter 382. Dan yang E, Rich Picture. Rich Picture dia adalah tools untuk menggambarkan sistem atau situasi dengan menggunakan gambar-gambar. Nah, gambar keseluruhan dari orang, objek, proses, dan struktur, dan masalah pada keseluruhan proses bisnis yang ada di organisasi tersebut. Rich Picture mewakili pengetahuan tentang domain atau mirip dengan peta konsep dan harus memandu developer selama pendefinisian konstruksi prototype awal sistem. Ini menurut Valente dan Machetti tahun 2010. Yang F, Exor atau role metric. Nah, tujuan dari metrik ini adalah untuk menunjukkan faktor mana yang memainkan peran apa
yang mendukung definisi kebutuhan keamanan dan keterampilan. Memahami hubungan aktor dengan perannya atau role adalah alat pendukung utama dalam mendefinisikan kebutuhan, pelatihan, pengaturan keamanan pengguna, dan manajemen perubahan organisasi. Yang menurut buku The Open Group tahun 2011 chapter 386. Nah, yang G, application portfolio katalog. Nah, daftar ini membantu mendefinisikan ruang lingkup horizontal dari inisiatif perubahan yang dapat mempengaruhi jenis aplikasi tertentu. Portofolio aplikasi yang disetujui memungkinkan seperangkat aplikasi standar untuk didefinisikan dan diatur. Aplikasi portofolio katalog menyediakan landasan untuk mendasarkan metrik dan diagram yang tersisa. Ini biasanya tingkat awal dari Phase Application Architecture. Aplikasi portofolio katalog berisi entitas metamodel berikut. Ini menurut buku The Open Group tahun 2011 chapter 391. Yang pertama, Information System Service atau layanan sistem informasi. Kedua, Logical Application Component atau komponen aplikasi logistik. Ketiga, Physical Application Component atau komponen aplikasi fisik. Nah, kemudian yang A, dia UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML atau Unified Modeling Language menyediakan mekanisme standar industri untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan bahasa untuk menggambarkan interaksi sistem yang didukung oleh seperangkat pendefinisian yang terpadu yang dikelola oleh OMG atau Object Management Group. UML berusaha untuk mendefinisikan konsep, menetapkan notasi untuk mengkomunikasikan konsep-konsep tersebut, dan menetapkan aturan tata bahasa terkait untuk membangun model perangkat lunak menurut Erickson tahun 2004 chapter 1 sampai 2. Ya, yang I, teknologi portofolio katalog. Nah, tujuan katalog ini adalah untuk mengidentifikasi dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan di seluruh enterprise, termasuk hardware, infrastruktur software, dan application software. Portofolio teknologi yang disepakati mendukung manajemen siklus hidup produk dan versi teknologi serta membentuk dasar untuk definisi standar teknologi. Teknologi portofolio katalog menyediakan landasan untuk mendasarkan matriks dan diagram yang tersisa. Ini biasanya merupakan titik awal dari fase teknologi arsitektur menurut buku The Open Group tahun 2011 chapter 396. Nah, teknologi portofolio katalog berisi entitas meta model seperti berikut menurut The Open Group 2011 396. Yang pertama, platform service atau layanan platform. Yang kedua, logical teknologi komponen atau komponen teknologi logis. Yang ketiga, physical teknologi komponen atau komponen teknologi fisik. Nah, G, metric, metric gap analysis. Nah, metrik ini menunjukkan suatu ruang lingkup dari sebuah paket pekerjaan yang harus diimplementasikan sebagai bagian dari transformasi roadmap yang lebih luas dengan menggambarkan baseline arsitektur yang ada pada saat ini dan menggambarkan target arsitektur target. Yang K, roadmap. Roadmap adalah sebuah rencana abstrak untuk bisnis atau perubahan metodologi
biasanya beroperasi di berbagai bidang yang berbeda selama beberapa tahun. Biasanya digunakan dalam frase teknologi roadmap, roadmap sektor dan lain-lain. Ini menurut udah open group tahun 2011 ya, chapter 29. Nah, kemudian setelah ini ini ada latihan soal ya. Kalian bisa kerjakan. Pertama, jangan lupa ya, sekali lagi saya tekankan, jangan lupa menulis NIM, nama dan kelas Anda tidak tertukar ya dengan mahasiswa lain. Dan kerjakan soal yang di bawah ini. Setelah selesai, bisa dikirimkan ke email ya, andri@adr, andri.adr at cyberstripuniv.ac.id. Subjeknya pertama-pertama bisa kalian lihat ya soal-soalnya di sini. Jangan lupa soalnya dikerjakan ya. Nanti jangan lupa dikumpulkan paling lambat tanggal 26 ya, Jumat jam 3 sore ya. Jangan lupa. Ya, itu aja materi yang saya sampaikan. Saya rasa cukup sekian materi ini. Ya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.